Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firmansyah dengan NPM 2335 10158. Di sini saya ingin membuat video tentang membaca buku pemrograman mobile yang ada di laptop saya ini. Dan jika ada beberapa kata yang tidak saya pahamin, mungkin akan saya tanyakan beberapa yaitu di ChatGPT. Baik, saya akan mulai membacanya terlebih dahulu. The Philosophy of Readcast atau arsitektur reaktif. Capaian pembelajarannya yaitu learning outcomes, memahami perbedaan fundamental antara pengembangan native, hybrid, dan cross-platform. Menjelaskan arsitektur Tabriz dan evolusi menuju JSI JavaScript Interface. Menganalisis peran ekosistem Expo dalam pengembangan aplikasi modern. Menyiapkan lingkungan pengembangan yang robust dan standar industri. Memahami siklus hidup life cycle aplikasi React Native dan inisialisasi hingga rendering. Satu native versus hybrid versus cross platform the battle royale. Dalam dunia pengembangan aplikasi mobile, kita sering dihadapkan pada dilema klasik yang mirip dengan memilih konsol gaming. Apakah kita harus setia pada suatu platform eksklusif atau mencari solusi yang bisa dimainkan di mana saja? Pengembangan natif adalah pendekatan puris di mana kita menulis kode khusus untuk setiap sistem operasi, yaitu Swift atau Objective-C untuk iOS dan Kotlin, atau Java untuk Android. Pendekatan ini memberikan performa yang sangat maksimal karena kode berinteraksi langsung dengan hardware tanpa perantara, ibarat bermain game PC dengan spesifikasi sultan yang dioptimalkan penuh. Namun kelemahannya sangat jelas dan menyakitkan bagi dompet serta waktu, yaitu kita harus membangun dua aplikasi terpisah dengan dua tim developer yang berbeda. Bayangkan jika startup harus menggaji dua divisi engineering hanya untuk meluncurkan satu produk yang sama. Tentu saja ini adalah mimpi buruk bagi efisiensi anggaran. Selain itu, sinkronisasi fitur antara versi Android dan iOS seringkali menjadi masalah logistik yang rumit karena perbedaan kecepatan pengembangan di kedua tim tersebut. Di sisi lain spektrum, kita mengenal pendekatan hybrid. Hybrid yang pada dasarnya adalah penipuan visual yang cukup cerdik, namun seringkali mengecewakan dari segi performa. Aplikasi hybrid sebenarnya hanyalah sebuah website yang dibungkus dalam cangkang aplikasi web view. Mirip seperti muka situs web di browser, tetapi tanpa address bar di bagian atas. Teknologi seperti Lonik atau PhoneGap Cordova atau Lonik atau Lonik itu framework kayak untuk bikin aplikasi mobile pakai teknologi web bareng Angular, React, fokus komponen siap pakai button ticker model. Aplikasi nanti bisa build ke Android, iOS atau web. Butuh jembatan supaya bisa akses karena GPS dan lain-lain. Apache Cordova, PhoneGap Cordova itu framework untuk mengurus aplikasi web jadi aplikasi Android atau iOS, kasih akses ke hardware lewat plugin. PhoneGap itu versi yang dulu dikembangkan Adobe tapi sekarang dihentikan, intinya sama dengan Cordova. Populerkan metode ini karena kemudahannya. Jika kamu bisa membuat website dengan HTML, CSS, dan JS, maka kamu bisa membuat aplikasi mobile. Sayangnya,
Karena ini hanyalah browser yang menyamar, akses ke fitur natif seperti kamera atau sensor seringkali terasa lambat dan penuh bug. Pengguna akan segera menyadari bahwa aplikasi tersebut tidak terasa nyata karena animasi yang patah-patah dan respon sentuhan yang kurang presisi dibandingkan aplikasi lain. Rasanya seperti memainkan game AAA tapi lewat layanan streaming dengan koneksi internet putus nyambung, sangat tidak memuaskan. Kemudian hadirlah cross-platform native, kategori di mana React Native dan kompetitornya seperti Flutter bertata sebagai solusi jalan tengah yang paling masuk akal saat ini. Berbeda dengan hybrid yang hanya menampilkan halaman web, React Native benar-benar merender komponen UI asli milik sistem operasi. Sehingga tombol yang kamu lihat di layar adalah tombol natif Android atau iOS yang sesungguhnya. Filosofinya adalah learn once, write anywhere, yang berarti kita bisa menggunakan satu basis kode JavaScript untuk mengandalkan dua platform sekaligus tanpa kehilangan feel aplikasi aslinya. React Native tidak sekedar membungkus website, melainkan bertindak sebagai dalang yang memerintahkan sistem operasi untuk menggambarkan antar muka sesuai keinginan kita. Ini memberikan keseimbangan terbaik antara efisiensi pengembangan satu tim, satu bahasa, dan kualitas pengalaman pengguna yang hampir setara dengan aplikasi natif murni. Apa React Native lebih unggul dibandingkan Flutter? Konteks tertentu atau mengapa ia masih bertahan? Meski teknologi baru bermunculan, jawabannya terletak pada ekosistem JavaScript yang sudah menjadi bahasa pemrograman paling populer di dunia. Yang artinya kolom talenta developernya sangat luas dan melimpah. Jika kamu sudah menguasai React untuk web, transisi ke React Native terasa sangat natural karena pola pikir komponen dan manajemen datanya hampir identik. Selain itu, raksasa teknologi seperti Meta, Facebook, Microsoft, atau Shopify berinvestasi besar-besaran untuk menjaga teknologi ini tetap relevan dan performa komunitas. Yang besar juga berarti jika kamu menemui error yang aneh, kemungkinan besar sudah ada orang lain yang menyelesaikannya dan mempostingnya solusinya di Stack Overflow atau GitHub. Ini adalah faktor survival yang penting bagi teknologi open source agar tidak mati di telan zaman. Namun kita harus jujur bahwa pendekatan keras platform ini bukanlah sihir yang sempurna tanpa celah sama sekali, melainkan sebuah seni kompromi teknik. Ada kalanya kita tetap perlu menulis sedikit kode native, Swift, atau Kotlin untuk fitur yang sangat spesifik atau membutuhkan performa ekstrim seperti pemrosesan audio, real-time, atau grafis 3D tingkat tinggi. React Native memungkinkan kita untuk mencampur kode JavaScript dengan modul natif. Untuk sebuah konsep yang memberikan fleksibilitas luar biasa jika mentok dengan keterbatasan JavaScript. Jadi meskipun kita mengendalikan JavaScript untuk 95% logika bisnis dan UI, kita masih memiliki pintu darurat untuk mengakses kekuatan penuh perangkat jika diperlukan. Pemahaman tentang trade-off inilah yang membedakan seorang senior engineering yang bijak dengan junior yang hanya fanatik pada satu alat. Kesimpulannya, memilih arsitektur bukanlah tetap mencari
nama yang terbaik secara absolut, melainkan mana yang paling tepat untuk konteks proyek dan sumber daya yang kita miliki untuk mahasiswa dan founder startup yang ingin memvalidasi ide secepat mungkin ke pasar Android dan iOS sekaligus. React Native adalah senjata pamungkas yang paling efisien. Kita bisa bergerak lebih cepat, melakukan iterasi desain dengan instan, dan tetap memberikan produk yang terasa premium di tangan pengguna. Di bab-bab selanjutnya kita akan membongkar bagaimana React Native bisa melakukan sihir ini di balik layar. Persiapkan diri kalian karena kita akan masuk ke dalam sebuah utama. Under Tohot Breadcast Thread dan GSE. Untuk memahami bagaimana React Native bekerja, kita perlu membayangkan sebuah komunikasi yang terjadi antara dua dunia yang terpisah total. Dunia JavaScript tempat kita menulis logika, dan dunia natif tempat HP bekerja. Secara default, kedua dunia ini tidak saling mengerti bahasa satu sama lain. JavaScript tidak paham apa itu UI view di iOS, dan Android tidak peduli apa itu arrow function di JS. Dalam arsitektur lama React Native sebelum era baru, solusi untuk masalah ini adalah sebuah mekanisme yang disebut the bridge atau jembatan. Bayangkan bridge ini sebagai seorang penerjemah yang sibuk berlari bolak-balik memutarkan besar antara dua orang yang tidak bisa saling bicara. Setiap kali kita mengubah warna latar belakang di aplikasi JavaScript, harus menulis pesan, membungkusnya, dan mengirimkannya lewat jembatan ke sisi natif. Proses pengiriman pesan ini menggunakan format yang disebut JSON serialization yang secara teknis mirip dengan mengubah objek kompleks menjadi teks panjang agar bisa dikirimkan. Ketika pesan JSON sampai ke sisi natif, pesan tersebut harus dibongkar, diserialisasi, dibaca, dan kemudian perintahnya dieksekusi oleh sistem operasi untuk memperbarui layar proses bungkus-membungkus serialisasi dan bongkar-membongkar deserialisasi. Ini memakan waktu dan sumber daya komputasi yang tidak sedikit jika dilakukan jutaan kali per detik. Inilah yang sering menjadi penyebab utama aplikasi React Native zaman dulu itu terasa sangat lag atau patah saat melakukan animasi kompleks atau scroll cepat. Jembatannya macet karena terlalu banyak drop data yang mencoba lewat di waktu yang bersamaan, menciptakan kemacetan lalu lintas digital. Selain masalah serialisasi, React Native beroperasi menggunakan sistem multithreading yang memisahkan tanggung jawab kerja ke jalur yang berbeda-beda agar UI tidak macet. Ada 3 thread utama yang harus kamu kenal, yaitu main thread atau UI thread yang dimiliki oleh sistem operasi untuk menangani tampilan JavaScript thread. Lalu JavaScript thread tanpa kode kita berjalan, dan shadow thread yang menghitung tata letak layout. Shadow thread bisa menghitung tata letak layout ini. Mana shadow thread bisa menghitung. Oke. Layout di React Native dihitung pakai aturan flexboard, flex direction, joystick content, width, margin padding. Alur kerjanya step by step. JS thread bar virtual tree, shadow thread aktif, shadow thread ya, ambil shadow tree, kasih ke yoga hitung ukuran parent, ukuran child, posisi relatif, resolusi flex. Ini murni kalkulus matematis, belum ada yang digambar ke layar. Hasil layar dikirim ke UI thread. Setelah yoga selesai hitung width, height, XY bar, UI thread render ke native view Android US. Jadi aku tuh kenapa tuh? Jadi dia supaya bisa apa tuh ya? UI itu tidak bisa lag, frame drop,
dan animasinya tidak patah-patah. Jadi itu gunanya betul. Jadi dia menghitung tata letaknya supaya tidak betul lag, frame drop dan patah-patah animasinya. Masalah sering muncul karena JavaScript thread dan main thread bekerja secara asinkron, artinya mereka tidak selalu sinkron dalam waktu nyata. Contoh klasiknya adalah saat kamu menggeser daftar yang panjang dengan cepat. Kadang layar terlihat putih kosong sesaat karena pesan dari JS thread belum sampai ke main thread lewat jembatan yang macet tadi. Ketidaksinkronan ini adalah harga mahal yang harus dibayar demi fleksibilitas JavaScript. Namun kabar baiknya adalah dunia React Native telah berevolusi dengan diperkenalkannya arsitektur baru yang bernama JSI atau JavaScript Interface. JSI ini adalah game changer yang menghapuskan konsep jembatan lambat tadi dan mengganti dengan komunikasi langsung dengan JSI kode JavaScript. Kita bisa memegang referensi langsung ke objektif C++, bahasa yang dimengerti mesin natif, seolah-olah JavaScript memiliki kekuatan super untuk menyentuh memori natif secara langsung. Analogi mudahnya, jika dulu kita harus mengirim surat lewat pos untuk menyuruh teman menyalakan lampu, sekarang kita punya kendali telekinesis JSI untuk menyalakan lampu itu sendiri secara instan. Ini menghilangkan kebutuhan untuk serialisasi JSON yang berat, membuat komunikasi antara JS dan natif menjadi ribuan kali lebih cepat dan efisien. Bersama dengan JSI hadir juga konsep Fabric System Rendering baru dan Turbo Modulus yang semakin memperkuat performa React Native modern. Fabric memungkinkan UI untuk dirender secara sinkron jika diperlukan, memprioritaskan interaksi pengguna di atas tugas-tugas lain yang kurang penting, sehingga masalah blank space saat scrolling bisa diminimalisir. Turbo Modulus memungkinkan aplikasi untuk memuat modul natif yang hanya saat dibutuhkan saja, atau lazy loading, bukan memuat semuanya di awal yang membuat aplikasi lambat terbuka. Dengan arsitektur baru ini, batas performa antara aplikasi React Native dan aplikasi natif murni menjadi semakin tipis, bahkan nyaris tidak bisa dibedakan oleh mata telanjang sebagai developer zaman now. Memahami pergeseran dari bridge ke JSI ini penting agar kita tahu mengapa kode kita bisa berjalan begitu mulus. Meskipun detail teknis tentang C++ dan trading ini terdengar mengintimidasi, kalian tidak perlu menulis kode C++ secara manual untuk menikmati kelebihannya. Komunitas dan tim React Native telah membungkus kerumitan ini di balik API yang rapi, sehingga kita tetap bisa menulis JavaScript yang bersih dan elegan. Poin pentingnya adalah memahami bahwa di balik kemudahan view dan teks yang kita tulis dan orkestrasi rumit yang terjadi untuk memastikan performa tetap terjaga, pengetahuan arsitektur ini akan berguna saat kalian harus melakukan debugging masalah performa di aplikasi skala besar nanti. Jangan hanya jadi coder yang mengetik, jadilah engineer yang paham mesin apa yang sedang kalian kendarai. The Expo ekosistem cheat kode. Jika React Native adalah mesin mobil balap yang canggih namun rumit untuk dirakit, maka Expo adalah mobil yang sudah dirakit lengkap, dituning dan siap gaspol langsung dari showroom. Dulu memulai proyek React Native murni sering disebut bare workflow adalah mimpi buruk bagi pemula, karena kita harus menginstal Android Studio, Xcode, Cocoa Pads, dan bergelut dengan konfigurasi Gradle yang sering error tanpa alasan jelas. Expo hadir untuk menyelesaikan pendekatan ini dengan menyediakan seperangkat alat toolchain untuk mengabstraksi kerumitan konfigurasi natif tersebut. Dengan Expo, kita tidak perlu menyentuh folder Android atau iOS sama sekali di awal pengembangan, karena Expo yang akan mengurusnya untuk kita. Ini seperti menggunakan cheat kode di dalam game untuk melewati level tutorial yang membosankan
dan langsung masuk ke aksi utamanya. Salah satu fitur ajaib dari ekosistem ini adalah aplikasi Xpogo, sebuah aplikasi yang bisa kamu unduh di Google Play Store atau Apple App Store di Apple Basic. Nah, Xpogo berfungsi sebagai kontainer atau wadah yang bisa menjalankan kode JavaScript kamu tulis di laptop secara real time, tidak perlu kabel data sama satu jaringan WiFi. Bayangkan betapa cepatnya proses development. Kamu ubah warna tombol di VS Code, tekan simpan, dan boom, tampilan di HP-mu berubah dalam hitungan milidetik. Jadi Expo ini berguna untuk apa tuh ya? Bagaimana aplikasi berjalan di apa tuh? Dan juga bagaimana tampilannya. Jadi pas refresh ini memangkas waktu compile yang biasanya memakan waktu bermenit-menit di pengembangan natif konversional menjadi nyaris nol bagi mahasiswa yang laptopnya memiliki spesifikasi kentang. Xpogo adalah penyelamat karena belum kompilasi yang berat tidak terjadi di laptop, melainkan dijalankan oleh engine yang sudah ada di dalam aplikasi Xpogo tersebut. Namun Expo bukan hanya soal kemudahan di awal, mereka juga menyediakan layanan cloud yang disebut Expo Application Service yang sangat powerful untuk skala industri. Memungkinkan kita untuk membuat file instalasi aplikasi di server milik Expo, bukan di laptop kita sendiri. Ini artinya kita bisa membuat aplikasi iOS meskipun kamu menggunakan laptop Windows atau Linux, sesuatu yang mustahil jika dilakukan jika menggunakan cara tradisional tanpa memiliki MacBook bertindak sebagai pabrik jarak jauh yang menerima pesanan kode kita, merakitnya dan mengirimkannya kembali tautan untuk mengunduh aplikasi yang sudah jadi. Fitur ini mendemonstrasi pengembangan aplikasi mobile, memastikan bahwa siapapun yang bisa menulis aplikasi ke App Store tanpa penghalang tembok eksklusivitas perangkat keras ke Apple. Selain itu, Expo memiliki fitur OTL (Over the Air Updates) yang memungkinkan kita mengirim perbaikan bug atau fitur baru langsung ke HP pengguna tanpa harus menunggu proses review dari Apple atau Google yang lama. Bayangkan ada bug kritis di aplikasimu yang membuat aplikasi crash. Dengan OTL updates, kamu bisa memperbaiki kode JS-nya, mengirim update via SUBT, dan saat pengguna membuka aplikasi berikutnya, perbaikan itu sudah terunduh otomatis. Ini mirip seperti game online yang melakukan patching kecil saat loading screen, memastikan semua pemain mendapatkan versi terbaru tanpa perlu pergi ke toko aplikasi. Kemampuan ini memberikan agilitas luar biasa bagi tim pengembang untuk merespon masalah di lapangan dengan kecepatan kilat. Tentu saja ada mitos lama yang mengatakan bahwa Expo itu terbatas atau Expo tidak bisa mengakses fitur natif tertentu. Tetapi itu adalah cerita masa lalu yang sudah tidak relevan. Dengan fitur config, plugin, dan prebuild, Expo sekarang bisa menggunakan hampir semua library natif yang ada di ekosistem React Native, bahkan yang membutuhkan pengeditan kode natif sekalipun. Konsep ini disebut Continuous Native Generation (CNG), di mana folder natif Android dan iOS tidak disimpan permanen di proyek kita, tetapi dibuat ulang generat setiap kali kita mau melakukan build. Ini untuk menjaga proyek kita tetap bersih, ringan, dan di-maintain karena kita hanya fokus pada kode JavaScript dan konfigurasi JSON saja. Jadi untuk mata kuliah ini dan mungkin untuk sebagian besar karir profesionalmu nanti kita akan menggunakan Expo Managed Workflow sebagai standar utama, bukan karena kita malas, tapi karena kita cerdas memilih alat yang maksimalkan produktivitas dan meminimalkan sakit kepala yang tidak perlu. Industri saat ini pun sudah bergeser. Banyak perusahaan besar migrasi
ke Expo karena kemudahan maintenance jangka panjangnya. Menggunakan Expo berarti kita berdiri di atas bahu raksasa, memanfaatkan infrastruktur kelas dunia yang membangun aplikasi kita sendiri. Mari kita manfaatkan kaki tangan canggih ini untuk membangun sesuatu yang hebat. Environment Setup Strategi Miss N Plus. Sebelum kita mulai memasuki kode yang lezat, kita perlu melakukan Miss N Plus, istilah kuliner Perancis yang menempatkan segalanya pada tempatnya dalam konteks programming. Ini berarti menyiapkan development environment atau lingkungan kerja yang stabil agar kita tidak terganggu oleh error konfigurasi saat sedang asik coding. Komponen pertama yang terpenting yang harus diinstal adalah Node.js yang berfungsi sebagai mesin untuk menjalankan JavaScript di luar browser. Pilihlah versi LTS karena versi ini adalah yang paling stabil dan didukung oleh mayoritas library di ekosistem React Native. Jangan tergiur menggunakan versi terbaru kalian yang ganjil kecuali kamu siap menghadapi ketidakstabilan demi fitur eksperimental. Terakhir, Node.js apa lagi ya? Yes, sesuaiku. Selanjutnya kita membutuhkan Git sistem pengontrol versi yang bertindak sebagai set point atau mesin waktu untuk kode kita. Tanpa Git, satu kesalahan fatal bisa menghapus kerja kerasmu selama seminggu tanpa jejak, dan itu adalah tragedi yang harus dihindari. Membiasakan diri melakukan commit, menyimpan perubahan secara rutin, bukan hanya best practice dan juga etika dasar dalam bekerja tim. Selain itu, untuk pengguna macOS disarankan menginstal Weatherman, apa sih? Sebuah alat buatan Facebook yang bertugas untuk memantau perubahan file di hard drive. Jadi untuk macOS ya, ada Watchman. Watchman bekerja lebih cepat daripada pemantauan file standar, memastikan bahwa saat kamu menekan tombol start simulator yang langsung bereaksi tanpa jeda yang menyebalkan. Pemilihan kode editor atau IDE juga sangat krusial, dan standar industri ini jauh pada Visual Studio Code (VS Code). VS Code bukan sekedar editor teks, tapi sebuah Redux React Native snippet untuk mempercepat pengetikan dan untuk merapikan kode secara otomatis, mengonfigurasi editor agar nyaman di mata, pilih tema yang bagus dan efisien dicari adalah investasi waktu yang terbayar.
berkali-kali lipat. Jangan lupa juga untuk menyiapkan terminal yang bagus, entah itu terminal bawaan VS Code atau terminal eksternal seperti iTerm 2 atau Windows Terminal, karena kita akan banyak mengetik perintah CLI atau command line interface. Meskipun kita akan menggunakan Xpogo di HP fisik, memiliki emulator Android Virtual Device atau simulator iOS di laptop tetaplah penting. Untuk pengujian cepat, simulator memungkinkan kita melihat bagaimana aplikasi berjalan di berbagai ukuran layar dan versi OS yang berbeda tanpa perlu membeli 10 HP berbeda. Namun perlu diingat bahwa menjalankan emulator membutuhkan RAM yang besar, minimal 8 GB. Disarankan 16 GB jika jadi jika laptopmu mulai terasa seperti mau terbang, kipas berbunyi kencang, kembalilah menggunakan HP fisik. Keseimbangan antara penggunaan simulator dan real device adalah kunci menjaga kesehatan laptop dan kewarasan developernya. Terakhir, kita perlu memastikan akun Expo sudah dibuat dan terhubung melalui CLI. Di terminal kita melakukan npx Expo login adalah langkah awal untuk menghubungkan lingkungan lokal kita dengan layanan Cloud SY yang sudah dibahas sebelumnya. Pastikan juga jaringan internetmu stabil dan jika memungkinkan berada di jaringan yang sama antara laptop dan HP. Untuk pelancaran proses tunneling data, seringkali masalah aplikasi tidak mau connect disebabkan oleh hal sepele seperti koneksi Wi-Fi yang berbeda atau firewall yang terlalu agresif membongkar port komunikasi. Menyiapkan lingkungan kerja mungkin terasa membosankan dan teknis seperti menyusun kabel sebelum konser musik dimulai. Tapi ini adalah fondasi dari segalanya. Lingkungan yang rapuh dan menghasilkan frustasi yang tidak berujung. Sementara lingkungan yang robust membuat proses coding menjadi mengalir dan menyenangkan. Anggap proses instalasi ini sebagai ritual inisialisasi seorang developer. Setelah kamu berhasil melewati, tidak ada lagi yang bisa menghentikanmu untuk berkarya. Sekarang pastikan semua lampu hijau menyala di terminalmu karena kita siap untuk meluncur. Pragmatic Lifecycle Form Zero to Pixel. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dalam jeda waktu sepersekian detik antara saat kamu mengetik ikon aplikasi hingga tampilan pertama muncul? Memahami siklus hidup lifecycle inisialisasi aplikasi natif adalah kunci untuk mengoptimalkan performa awal startup time. Semuanya dimulai ketika sistem operasi Android atau iOS memuat native binary aplikasi ke dalam memori, mirip seperti menyalakan mesin mobile pada tahap awal. Main thread UI thread aktif dan mulai menyiapkan wadah kosong ke tempat aplikasi natif akan digambar nantinya. Di saat yang sama, JavaScript engineering seperti Hermes atau JavaScript Core mulai dipanaskan dan disiapkan untuk mengeksekusi kode. Langkah kedua adalah pembuatan JS bundle, yaitu satu file raksasa yang berisi seluruh kode JavaScript kita beserta semua library yang kita gunakan. Inilah mengapa ukuran aplikasi menjadi penting. Semakin besar kode kita, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memuat dan memparsing bundle ini. Disinilah JavaScript thread mulai bekerja keras, membaca instruksi demi instruksi dan mulai mengeksekusi logika awal aplikasi. Jika kita menaruh terlalu banyak logika berat di fase inisialisasi ini, aplikasi yang terasa lambat, terbuka atau menampilkan layar putih widescreen update terlalu lama. Oleh karena itu, praktik terbaiknya adalah melakukan pemuatan data besar secara lazy atau belakangan setelah UI utama muncul. Setelah kode JS tereksekusi, dimulailah proses pembentukan bawahan di mana React mulai menyusun hierarki komponen virtual DOM
React Native akan menentukan komponen apa saja yang harus muncul pertama kali. Apakah itu halaman login atau halaman home beserta komponen anak-anaknya, seperti tombol teks dan gambar. Informasi struktur ini kemudian dikirimkan via JSI di arsitektur baru ke sisi native untuk diubah menjadi tampilan nyata. Disinilah sihir itu terjadi. Instruksi view di JavaScript diterjemahkan menjadi view group di Android atau UI view di iOS. Proses ini disebut mounting, di mana komponen virtual akhirnya mewujud menjadi pixel yang bisa dilihat dan disentuh oleh pengguna. Setelah aplikasi kita masuk ke fase update atau re-render yang merupakan siklus hidup yang akan berulang terus menerus selama aplikasi digunakan. Setiap kali ada perubahan data, state berubah atau input dari pengguna, tombol ditekan, React akan menghitung ulang apa yang perlu berubah di layar. Kuncinya di sini adalah efisiensi. React Native berusaha keras untuk hanya memperbarui bagian layar yang berubah saja, bukan menggambar ulang seluruh dari nol. Memahami kapan dan mengapa sebuah komponen melakukan re-render adalah skill vital untuk mencegah aplikasi menjadi lambat. Seiring bertambahnya fitur, kita akan membahas teknik optimasi ini lebih dalam ke bab-bab selanjutnya. Terakhir, ada fase unmounting, yaitu ketika sebuah komponen dihapus dari layar. Misalnya saat pengguna berpindah dari halaman home ke halaman setting. Pada fase ini sangat penting untuk melakukan pembersihan cleanup seperti memastikan timer, membatalkan request, data yang belum selesai, atau berhenti mendengarkan sensor GPS. Jika kita lupa melakukan pembersihan, akan terjadi kebocoran memori, di mana aplikasi memakan RAM semakin besar lama-kelamaan hingga akhirnya crash karena kehabisan memori. Ini mirip seperti lupa mematikan keran air sebelum meninggalkan rumah. Awalnya tidak masalah, tapi lama-lama rumah bisa banjir. Memahami siklus hidup ini memberikan kita visi X-ray terhadap aplikasi yang kita buat. Kita tidak lagi melihat aplikasi sebagai kotak hitam misterius, melainkan sebagai serangkaian proses logis yang hanya bisa diukur, diprediksi, dan dioptimalkan. Dengan pengetahuan ini, kita bisa menempatkan logika kode di tempat yang tepat. Kapan harus memuat data, kapan harus memulai animasi, dan kapan harus membersihkan sampah memori. Inilah fondasi arsitektur terakhir sebelum kita menulis baris kode pertama kita di bab berikutnya. Selamat datang di dunia di mana kode memanggil pixel. Integrasi keislaman spiritual guys. Dalam mempelajari arsitektur yang aktif, kita menemukan bahwa inti kekuatannya terletak pada kemampuan menghubungkan dua dunia yang berbeda, JavaScript dan native, agar dapat bekerja selama menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Konsep teknologi ini sebenarnya memiliki resonansi yang kuat dengan nilai-nilai Islam. Filosofinya The Bridge dan Ta'aruf saling mengenal. React Native bekerja karena adanya jembatan yang memungkinkan JavaScript berkomunikasi dengan kode native Android, iOS. Tanpa jembatan ini, keduanya asing dan tidak bisa berinteraksi. Dalam Islam, Allah menciptakan manusia berbeda-beda dan bukan untuk saling asing dan berkonflik, melainkan untuk saling mengenal atau ta'aruf dan berkolaborasi. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu ke bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sama seperti React Native yang mendamaikan suku,
JavaScript, dan suku JavaScript yang membangun aplikasi hebat. Seorang Muslim developer harus menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai potensi umat untuk kebaikan, bukan menjadi pemecah belah dalam masyarakat. Prinsip efisiensi, learn once, read anywhere, dan larangan mubazir. Salah satu alasan utama kita memilih React Native adalah efisiensi. Kita tidak perlu membuang waktu dan biaya untuk menulis dua kode yang sama untuk Android, satu untuk iOS. Kita menghemat sumber daya riset. Islam sangat membenci kesia-siaan, mubazir. Efisiensi waktu dan tenaga adalah bentuk syukur atas nikmat umur yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sehingga pemborosan itu adalah saudara-saudara setan. Quran Surat Al-Isra 26 hingga 27. Dalam konteks coding, memilih teknologi yang tepat seperti React Native untuk startup yang butuh cepat adalah bentuk pengalaman ayat ini. Kita tidak memboroskan umur dan kompleksiti untuk hal yang bisa diselesaikan dengan lebih cerdas. Environment setup dan konsep income profesional di bagian persiapan lingkungan kerja. Environment setup, kita belajar bahwa persiapan yang buruk akan menghasilkan error yang tak berujung. Persiapan yang matang adalah kunci kesuksesan aplikasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan konsep ikam, yaitu melakukan pekerjaan dengan seprofesional dan serapi mungkin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan ikam, tepat, terarah, dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Siapkan tools dengan benar, rapikan struktur folder, dan memastikan instalasi baris bukan hanya soal teknis, tapi juga manifestasi dan income. Seorang muslim tidak bekerja salah-salah. Persiapan awalnya setup harus kokoh agar hasil akhirnya bermanfaat maksimal. Rangkuman berikut adalah rangkuman esensial dari bab 1. The Philosophy of Risk yang membedah fondasi arsitektur React Native. Posisi unik React Native, the sweet spot. React Native berdiri di tengah spektrum aplikasi pembangunan native Swift atau Kotlin. Performa tapi mahal dan butuh dua tim terpisah. Hybrid, Lonik dan Cordova. Murah dan cepat tapi hanya website yang menyamar. WebView sehingga performa sering lag. React Native platform solusi jalan tengah terbaik, menggunakan JavaScript atau logika, tetapi memerintahkan sistem operasi untuk render komponen native asli. Hasilnya adalah aplikasi yang terasa premium seperti native dengan efisiensi kerja satu bahasa seperti web. Evolusi arsitektur dua kurir ke telekinesis. The Olgen, arsitektur lama mengandalkan jembatan di mana JavaScript dan Native berkomunikasi dengan saling kirim pesan JSON. Serialisasi ini lambat dan sering macet saat banyak data lewat, menyebabkan blank space saat scroll cepat. JSI atau JavaScript Interface Neugen, arsitektur modern menghapus jembatan. JavaScript kini bisa memegang referensi langsung ke memori native. C++ komunikasinya instan dan sinkron, ibarat punya kekuatan telekinesis untuk menyalakan lampu tanpa perlu mengirim surat ke saklar. Ekosistem Expo, jalan pintas legal menggunakan Expo Management Workflow adalah standar modern terutama untuk pemula dan tim yang ingin bergerak cepat tanpa ribet. Expo mengurus konfigurasi rumit Android atau iOS di balik layar. Expogo, aplikasi wadah untuk menjalankan codingan di HP fisik secara real time tanpa perlu kompilasi kerja di laptop.
Layanan cloud EAS atau Expo Application Service, layanan cloud untuk membuild aplikasi .apk atau .ip tanpa butuh data spek dewa. Persiapan lingkungan Mesh and kestabilan development environment adalah kunci. Node.js LTS mesin utama JavaScript. Pilih versi LTS agar stabil. Git mesin waktu untuk kode wajib untuk version control VS Code editor standar industrial dengan eksentasi pendukung Wasmat atau Mac jaga agar perubahan kode terdeteksi instan untuk Mac OS. Siklus hidup lifecycle aplikasi React Native tidak muncul begitu saja. Prosesnya iOS memuat native binary, mesin JS memuat JS bundle kode kita, React Native menyusun virtual DOM, peta komponen arsitektur dikirim ke sisi native untuk melakukan mounting gambar pixel UI ke layar. Memahami ini penting untuk mengoptimalkan waktu startup aplikasi. Evaluasi komponen, studi kasus, dan analisis kritis. Soal 1, analisis arsitektur, the bridge, dan konsep efisiensi. Skenario atau konteks sebuah startup Muslimpreneur ingin membuat aplikasi e-commerce sederhana namun memaksa menggunakan animasi berat yang dikirimkan frame per frame dari JavaScript ke native lewat the bridge. Akibatnya aplikasi mengalami lag parah dan baterai pengguna cepat habis. Tim pengembang berdebat, satu pihak ingin menulis ulang dengan native murni Java atau Swift yang memakan biaya 2 kali lipat. Pihak lain ingin tetap di React Native tanpa bingung memperbaikinya. Pertanyaannya, analisis situasi di atas berdasarkan cara kerja The Bridge di React Native. Mengapa pengiriman data animasi yang intensif melalui bridge menyebabkan masalah performa? Hubungan analisis teknis dengan prinsip larangan mubazir atau pemborosan sumber daya komputasi, dan usulkan solusi teknis yang lebih efisien tanpa harus menulis ulang aplikasi ke native murni. Tujuan penilaian mengukur kemampuan siswa menganalisis bottleneck arsitektur C4 dan menerapkan prinsip efisiensi sumber daya Islam dan teknis. Kata kunci jawaban asynchronous serialization. Penjelasan bahwa bridge mengubah data jadi JSON secara asinkron tanpa jika datanya masih mubazir atau israf. Pengguna siklus CPU yang berlebihan untuk serialisasi data adalah bentuk pemborosan energi. Menggunakan native driver dan reanimated memindahkan logika ke UI thread, bukan menulis ulang ke native murni, hemat biaya atau waktu. Evaluasi keputusan teknologi dan prinsip ta'aruf. Skenario konteks React Native bekerja dengan menyatukan dua dunia yang berbeda, JavaScript logika bisnis dan native Android iOS. Tanpa bridge, kedua dunia ini tidak saling mengenal. Dalam sebuah proyek tim terdapat developer web.js dan developer Android Kotlin yang saling menyalahkan karena bug pada modul kamera custom. Pertanyaan, evaluasi peran React Native sebagai penengah dalam konflik teknologi ini. Bagaimana arsitektur React Native sebenarnya mencerminkan konsep ta'aruf, saling mengenal dan bekerja sama antara dua bahasa pemrograman yang berbeda. Berdasarkan pemahaman ini, susunan strategi komunikasi teknis agar developer web dan native bisa berkolaborasi memperbaiki modul kamera tersebut tanpa saling menyalahkan. Tujuan penelitian mengukur kemampuan evaluasi C5 terhadap peran arsitektur lintas platform dan kemampuan memecahkan masalah interdisipliner, manajemen tim, dan etika. Kata kunci jawaban kolaborasi React Native bahkan menggantikan tanpa
menggantikan natif tanpa mendayungkannya lewat bridge. Taarif teknis JS memanggil modul natif. Natif menyediakan fungsional untuk JS saling butuh. Strategi developer natif membuat natif modul yang terekspos dengan rapi. Developer JS memanggilnya sesuai dokumentasi saling menghargai. Kreasi standar prosedur SOP, environment outcome, skenario konteks banyak pemula React Native menyerah di hari pertama karena gagal melakukan environment setup. Masalahnya, patch versi JDK salah atau Android Studio tidak terdeteksi. Mereka saling bekerja dengan setup yang asal jalan, yang menyebabkan masalah build fatal saat aplikasi hendak dirilis ke Play Store. Pertanyaan: berdasarkan hadis tentang itkam, profesionalisme, keluntasan dalam bekerja, rancanglah sebuah checklist atau SOP persiapan lingkungan kerja environment setup yang ideal untuk tim baru. Jelaskan mengapa setiap langkah dalam SOP tersebut krusial secara teknis dan bagaimana hal itu bernilai ibadah dalam konteks persiapan kerja. Tujuan penilaian mengukur kemampuan menciptakan C6 standar yang baik dan menghubungkan persiapan teknis dalam nilai spiritual. Berdasarkan hadis tentang ikan, ini rancang lah, berarti dia disuruh merancang ya, berarti nggak apa tuh kali ya. Kata kunci jawaban: Irkan bekerja rapi, tuntas, dan tidak ada kesalahan. Technical step: instalasi JDK yang tepat, konfigurasi variabel lingkungan tes, penggunaan versi manajemen seperti NVM dan RBIN, mencegah error masa depan, menghemat waktu tim lain tidak menyusahkan orang lain. Bersyukur atas hal kerja. 4. Inisiasi perbandingan natif dan cross-platform manajemen waktu. Skenario konteks: seorang klien meminta aplikasi to-do list sederhana namun harus selesai dalam 2 minggu untuk iOS dan Android dengan anggaran terbatas. Klien bersikeras menggunakan Swift dan Kotlin secara terpisah karena mendengar isunya lebih cepat. Sebagai konsultasi, Anda harus memberikan rekomendasi. Pertanyaan: lakukan analisis komparatif antara pendekatan native development versus React Native. Yang kasus spesifikasi ini gunakan argumen layer on theory anywhere dan kaitkan dengan manajemen umur waktu Islam dalam pemanfaatan yang sebaik-baiknya untuk meyakinkan klien bahwa React Native adalah pilihan yang lebih bermanfaat untuk kasus ini. Berarti kita meyakinkan klien bahwa React Native ini lebih yang bermanfaat ya untuk kasus ini, karena dia klien apa-apa. Tujuan penilaian: mengukur kemampuan analisis kebutuhan bisnis dan teknologi, dan internalisasi nilai efisiensi waktu. Kunci jawaban: efisiensi kode. Satu baris kode dengan dua platform menghemat waktu dan biaya. Kesesuaian kasus: aplikasi sederhana to-do list tidak butuh performa high. Natif jadi RN sudah lebih dari cukup. Nilai waktu: menghemat waktu pengembangan berarti bisa merilis waktu lebih cepat ke umat. Membangun waktu untuk menulis dua kode yang sama adalah sia-sia jika tidak diperlukan. Evolusi arsitektur JSI atau konsep ISIA. Skenario konteks: dunia React Native sedang bergerak meninggalkan all bridge menuju neo arsitektur yang menggunakan JSI, JavaScript interface, untuk komunikasi sinkron langsung C++. Perubahan ini memaksa developer untuk belajar ulang dan migrasi kode lama. Sebagian developer merasa malas dan ingin bertahan di cara lama. Evaluasi C5: mengapa perubahan
Arsitektur ini penting bagi keberlangsungan reaktif. Hubungkan semangat perbaruan teknologi ini dengan konsep Islam, perbaikan terus-menerus dalam Islam. Mengapa seorang developer Muslim tidak boleh stagnan dan harus menerima update dan meskipun itu sulit. Tujuan penelitian mengukur pemahaman tren teknologi masa dan sikap mental pembelajaran growth mindset. Kata kunci jawaban limitasi bersama memiliki antrian pesan yang bisa macet. ESI memungkinkan akses memori tanggung langsung direct akses. Islam tadi semangat yang memperbaiki diri menjadi lebih baik, efisien, sikap menolak belajar hal baru berarti kemunduran teknologi seperti iman yang harus diperbarui atau upgrade agar tetap relevan dan bergaya guna tinggi. Baik, sudah bab 2. Mungkin untuk pembacaan bab 1 saya akhiri pada video kali ini. Apabila ada kesalahan saat saya membaca dan juga mungkin saya uh, dalam saat saya membaca itu ada beberapa saat saya tidak tahu dan itu saya tanya ChatGPT akhirnya saya tahu dan juga apabila ada kesalahan atau kata saat saya menyampaikan saat saya membaca materi yang ada di bab 1 saya mohon maaf saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.